Mino! Gordon! Settle down, Gordon! Mino! Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kali ini Mimin akan membawakan film berjudul Sankrantiki Pastunam tahun 2025. Film ini dibintangi oleh Venkatesh, Aishwarya Rajesh, dan Meenakshi Chaudhary. Mimin sapa dulu para penonton semua, diantaranya Justina di Sambas, Kalimantan Barat, Kita di Gorontalo, Maulana Iqbal di Hulu Sungai, Kalimantan Selatan, Mr. Ogal di Cibitung, Bekasi, Yet di Rambut Petung, Aira Passion di Kebumen, Indah di Karangsari, Purbalingga, Sahdan di Sambas, kemudian akun Rasidi Adi, Adi Boy, Herpagats, Ara_Sahara, dan semuanya dimanapun berada. Semoga bulan puasa ini membuat hidup kita bahagia. Perusahaan multinasional Technobytes yang dipimpin Satya Akila telah menjadi nomor 1 di Amerika. Kesuksesan Akila membuat negara asalnya bangga. Satya Akila akan berkunjung ke negara bagian Telangana. Ketua Menteri atau CM Telangana, Kesavan, menyiapkan segalanya dengan baik. Petugas IPS Meenakshi telah ditunjuk untuk memastikan keamanan Akila. Kesavan berharap kunjungan Akila bisa membawa investasi besar ke Telangana. Kedatangan Akila disambut oleh Kesavan di bandara. Ketua partainya, Ganesh, juga ikut. Setelah di hotel, Ganesh ingin mengundang Akila ke rumahnya untuk makan-makan. CM Kesavan tidak setuju karena mengkhawatirkan keselamatan Akila. Ganesh tetap memaksa. Kesavan terpaksa mengalah. Kebetulan Akila juga hobi kuliner tradisional. Tujuan Ganesh sebenarnya untuk membicarakan kepentingan menantunya agar mendapat kontrak dari perusahaan Akila. Ancaman tidak terduga muncul. Sekelompok penjahat yang menyamar sebagai koki mengincar Akila. Meenakshi dan polisi yang bertugas berusaha memberikan perlindungan. Ganesh yang sedang sibuk memasak sambil mendengar musik tidak menyadari pertarungan di sekitarnya. Meenakshi berhenti memberikan perlawanan setelah Akila dijadikan sandera. Demi keselamatan, Meenakshi membiarkan para penjahat itu membawa Akila pergi alias diculik. CM Kesavan dibuat pusing 7 keliling. Kesavan kesal dengan ketua partainya yang dianggap teledor. Penculikan itu pasti akan menimbulkan gejolak besar jika bocor ke media atau pemerintah pusat. Kesavan meminta penculikan Akila dirahasiakan. Dalam penculikan, Akila menelpon. Dialah Biju Pandey, seorang gangster yang dikenal sebagai pembunuh kontrak. Biju menuntut agar kakaknya, Papa Pandey, yang ada di penjara pusat Chirlapalli dibebaskan. Jika tidak, Biju akan membunuh miliarder Akila. Kesavan bergerak cepat memanggil kepala sipir penjara, George Anthony. Tapi Anthony petugas yang jujur. Dia tidak mau mematuhi perintah CM untuk membebaskan Papa Pandey. Kesavan mengancam akan memberhentikan Anthony. Ancaman itu tidak membuat Anthony tunduk. Anthony mengancam balik akan menggelar jumpa pers dan mengungkap konspirasi CM Kesavan. Kejujuran Anthony membuat Kesavan bertambah frustasi. Akila juga memiliki jadwal bertemu dengan awak media. Meenakshi menyarankan menggunakan pemeran pengganti atau orang yang mirip dengan Akila. Seorang sopir bajai terlacak memiliki postur tubuh dan wajah yang bisa dipermak menjadi Akila. Untuk beberapa hari ke depan, Kesavan bisa sedikit tenang. Masalah sesungguhnya adalah menyelamatkan miliarder Akila dan menghabisi Biju Pandey dalam waktu 3 hari. Kesavan meminta komisaris polisi mengirim petugas terbaiknya untuk melaksanakan misi itu. Komisaris merekomendasikan satu nama, yaitu Yadagiri Damodar Raju. Sosok Raju sangat brilian, pemberani, dan paling bisa diandalkan. Ratusan penjahat sudah dimusnahkan oleh Raju.
Keberanian Raju membuatnya berurusan dengan Komisi HAM. Raju ditangguhkan dari jabatannya. Raju juga memilih keluar dari institusi kepolisian. Kesapa dibuat pusing lagi. Negara tidak memiliki polisi hebat seperti Raju. Untungnya Meenakshi memberi jaminan bisa membawa Raju dalam misi tersebut. Keyakinan Meenakshi karena Raju merupakan mantan pacarnya. Meski mereka putus, Raju pernah berjanji akan tetap menunggu Meenakshi. Raju tidak akan pernah mencari wanita lain. Dia pasti masih menunggu saya. Secepatnya saya akan melacak keberadaan Raju dan membawanya ke sini, ucap Meenakshi. Yadagiri Damoda Raju ternyata sudah memiliki 4 anak. Raju menjalani hidup bahagia bersama istri dan anak-anaknya di distrik Godavari, negara bagian Andhra Pradesh. Raju sangat menyayangi istrinya, Bhagyam. Begitu pula sebaliknya. Pertemuan pertama mereka terjadi di atas kereta api. Saat itu Raju sedang kesal setelah ditangguhkan dari jabatannya. Bhagyam juga tengah bersedih hati akibat pernikahan yang gagal. Raju dan Bhagyam saling curi pandang. Mereka malu-malu tapi mau. Bhagyam menyapa terlebih dahulu. Raju merespon dengan lebih akrab. Keduanya berkenalan lalu saling jatuh cinta. Tanpa berpacaran, Raju yang seorang yatim piatu mengajak Bhagyam langsung menikah. Orang tua Bhagyam juga mendukung penuh niat baik itu. Cinta pada pandangan pertama mereka tetap bertahan hingga saat ini. Di sisi lain, CM Kesava telah mengubah seorang sopir bajai menjadi Satya Akila. Media sama sekali tidak curiga. Kesava juga tidak membiarkan pengganti Akila bicara dengan alasan sedang sakit batuk. Jadi, Tuan Akila tidak akan terlihat di depan umum selama 4 hari ke depan, ucap Kesava. Kabar baiknya, lokasi keberadaan Raju telah diketahui oleh Meenakshi. Kesava memerintahkan Meenakshi untuk segera menemui Raju. Saat ini, Raju akan mengantar putranya ke sekolah. Raju dititipkan uang 5 lak oleh mertuanya untuk diserahkan ke seorang kontraktor. Dalam perjalanan, Raju melihat mantan gurunya saat di SMA dulu. Guru bernama Yadagiri itu sangat berpengaruh dalam hidup Raju. Dulu, Raju pernah ketahuan mencontek saat ujian. Yadagiri membiarkan kecurangan itu terjadi agar masa depan Raju tidak hancur. Jika kamu ketahuan berbuat curang dalam hidup, kamu akan jadi pecundang, ujar Yadagiri. Kecurangan yang telah dilakukan Raju membuatnya berhasil memperoleh nilai tertinggi. Tapi Raju sama sekali tidak bangga. Raju merasa malu dengan diri sendiri. Sejak saat itu, Raju berjanji kepada gurunya untuk tidak pernah lagi berbuat curang. Raju. Guru, seperti yang saya janjikan, saya menjalani hidup tanpa kecurangan. Saya jadi polisi Yadagiri Damoda Raju. Saya keluar dari kepolisian untuk menjaga kejujuran saya. Nama guru juga saya ambil sebagai nama keluarga saya, ucap Raju. Yadagiri sangat bangga memiliki murid seperti Raju. Masih dikenal oleh muridnya saja, Yadagiri sudah bahagia. Apalagi namanya digunakan menjadi nama keluarga. Raju mengajak gurunya untuk mampir ke rumah. Tapi Yadagiri mengaku tidak bisa karena ada urusan penting. Yadagiri pergi naik bus dengan wajah sejuta masalah. Raju menyadari gurunya sedang terhimpit masalah. Pisang diberikan sebagai oleh-oleh. Raju menaruh uang 5 lak titipan mertuanya ke plastik pisang untuk membantu gurunya. Setelah di rumah, Raju diomeli oleh mertuanya. Raju dituduh menggelapkan uang. Untungnya, Bhagyam tampil membela Raju. Bhagyam yakin suaminya tidak akan pernah melakukan kesalahan. Raju sangat membanggakan diri karena Bhagyam selalu mempercayainya. Berbeda halnya dengan kedua kakak ipar Raju yang terkadang dicurigai oleh istri mereka. Saya selalu terbuka dengan istri. Bhagyam mengetahui semua bab hidup saya. Jika Dewa Rama menyayangi 2 wanita yaitu ibu dan istrinya, saya hanya mencintai 1 wanita saja. Saya lebih hebat dari Dewa Rama, ucap Raju sesumbar. Hal yang tidak disadari Raju, mantan pacarnya, Meenakshi sudah sampai Godavari. Meenakshi mencari rumah Raju yang kebetulan bertanya kepada putra Raju sendiri. Meenakshi sampai kaget mengetahui bocil di depannya merupakan putra Raju. Meenakshi dibawa ke rumah. Dengan penuh bangga, putra Raju memperkenalkan Meenakshi sebagai mantan pacar ayahnya. Kedatangan Meenakshi membuat jantung Raju berdegup kencang, apalagi penampilan Meenakshi yang akrab dipanggil Minu terlihat seksi. Ketika mereka bersalaman, giliran Bhagyam yang serasa jantungnya copot. Seisi rumah baru mengetahui bahwa Raju memiliki kisah cinta di masa lalu.
Minu juga kecewa karena janji Raju yang akan setia menunggu hanya omong kosong. Raju diolok-olok oleh iparnya yang sempat membandingkan diri dengan Dewa Rama. Bagiam kembali tampil untuk membela suaminya. Bagi Bagiam, Minu hanya masa lalu suaminya. Suamiku tersayang, kenapa kamu sembunyikan masa lalumu? Ceritakan saja secara detail hubungan kalian dulu. Saya ingin tahu bukan karena meragukanmu, tapi agar saya selalu bisa membelamu dari orang-orang, ujar Bagiam. Raju bisa bernafas lega dengan kebesaran hati istrinya. Raju pun menceritakan kisah cintanya dengan Minaksi. Bertahun-tahun lalu, Minaksi alias Minu merupakan salah satu peserta pelatihan yang dibina oleh Raju. Minu jatuh cinta dengan kegantengan dan karisma Raju. Minu tidak malu menunjukkan perasaan cintanya. Awalnya Raju merasa tidak nyaman untuk menjalin hubungan cinta dengan Minu. Jarak umur mereka cukup jauh, tapi Minu memiliki pandangan berbeda. Menurut Minu, perbedaan usia justru sangat positif untuk sebuah hubungan rumah tangga. Dengar, jika seumuran, pasangan itu akan mudah bertengkar karena memiliki ego yang sama-sama tinggi. Tapi jika suami lebih tua, dia akan memaklumi ketika istrinya melakukan kesalahan. Dan jika si istri sedang marah, dia juga akan tetap menghormati suaminya yang jauh lebih tua. Jadi mereka akan tetap harmonis, terang Minu. Penjelasan Minu membuat Raju yakin untuk melanjutkan hubungan. Mereka berpacaran, kencan, berpelukan, dan menjalani masa-masa kasmaran dengan penuh cinta dalam dada. Bagiam yang husuk mendengar cerita cinta suaminya sedikit merasa cemburu. Bagiam berusaha tetap tegar untuk mengetahui alasan perpisahan Raju dan Minu. Perpisahan mereka berawal dari skorsing yang diterima Raju. Bagi Raju, tidak ada tempat untuk orang-orang jujur di lembaga kepolisian. Raju mengajak Minu berhenti dari kepolisian. Ayo kita menikah dan tinggal di kota lain. Tidak usah jadi polisi lagi, ujar Raju. Minu tidak ingin melepas cita-citanya menjadi seorang polisi, tapi Raju tetap memaksa. Minu pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Saat itulah Raju berjanji akan tetap menunggu Minu. Cerita masa lalu Raju dan Minu selesai. Bagiam mempertanyakan alasan Minu muncul lagi dalam hidup Raju. Minu bicara jujur tentang penculikan miliarder Satya Akila. Tujuan kedatangan Minu dan komisaris polisi untuk mengajak Raju menjalankan misi menyelamatkan miliarder Akila. Raju dengan senang hati akan membantu. Istrinya yang sangat pengertian diyakini akan memberi izin. Raju berpamitan kepada Bagiam untuk pergi bersama Minu, tapi Bagiam menunjukkan sisi yang sangat berbeda. Ternyata api cemburu telah membuat Bagiam jadi istri galak. Raju telah tertipu dengan kebesaran hati seorang wanita. Raju menyesal telah menceritakan kisah cintanya. Secara tegas, Bagiam tidak akan membiarkan Raju menghabiskan banyak waktu bersama mantan kekasihnya. Saya sengaja bertanya tentang masa lalumu dengan cara lembut agar kamu bisa menceritakan semuanya, ujar Bagiam. Rasa cemburu membuat Bagiam mengusir Minu pergi. Bagiam takut mereka akan CLBK. Penjelasan Minu tidak mau didengar. Bagaimana jika ada Guntur? Kamu akan ketakutan dan memeluk suami saya, ucap Bagiam. Minu menertawakan Bagiam. Sebagai polisi, Minu tidak mungkin takut Guntur. Tapi ketika Guntur itu benar-benar muncul, spontan saja Minu berlari berlindung ke Raju. Kekhawatiran Bagiam jadi kenyataan, ditambah lagi sikap Raju yang sok penyayang. Bagiam semakin tidak mengizinkan Raju pergi. CM Telangana, Kesafa bicara langsung dengan Bagiam melalui video call. Kesafa rela bersujud dan memohon agar Bagiam mengizinkan suaminya pergi untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Hati Bagiam luluh juga. Dia mengizinkan Raju pergi dengan syarat tertentu. Syarat yang diajukan yaitu Bagiam akan ikut dalam misi tersebut. Putra Raju dan mertuanya juga minta diikutkan, begitu pula dengan pelayan rumah. Minu tidak bisa mengakomodir permintaan itu. Misi yang akan mereka jalankan bukanlah piknik keluarga, tapi Bagiam tetap ngotot untuk ikut. Bagiam sampai menangis karena Raju lebih berpihak pada Minu. Komisaris memutuskan untuk mengikutsertakan Bagiam dan keluarganya. Mereka pun mempersiapkan perbekalan dan pergi dengan penuh semangat ke negara bagian Telangana. Raju dan rombongan sampai di tempat CM Kesafa. Mereka diberitahu tentang insiden penting semalam. Penculik Akila, Biju Pandey, telah diserang oleh geng saingannya yang dipimpin Bilu Nayak dan Cota Nayak. Sejak lama kedua geng itu berseteru.
Serangan semalam justru menjadi senjata makan tuan. Biju berhasil mengalahkan geng saingannya dan membunuh Bilunayak. Kesava mengingatkan Raju bahwa misi menyelamatkan Akila dari tangan Biju Pandey sangat berbahaya. Tapi Kesava yakin Raju yang dikenal tangguh akan mampu menyelesaikan misi. Raju sangat bersemangat untuk segera menjalankan misi. Sudah lebih dari 6 tahun dia tidak pernah memegang senjata. Tubuhnya sudah gatal untuk membunuh Biju dan menyelamatkan Akila sebelum perayaan Sangkranti tiba. ఈ వైడి రాజు గుండె కాలుపు రాదు. ఖచ్చితంగా సంక్రాంతికి వస్తున్నాం. Kepercayaan diri Raju membuat Kesava bisa tenang. Anehnya, Raju tidak bisa menurunkan tangannya lagi setelah memberi hormat. Rupanya pinggang Raju keseleo atau terkilir. Bahkan leher Raju juga ikut terkilir. Kesava memanggil dokter keluarganya, Jaga Reddy, untuk menangani Raju. Cukup mudah bagi Jaga mengembalikan punggung dan leher yang terkilir. Setelah melakukan beberapa tes, Jaga mengidentifikasi tubuh Raju telah rusak. Raju telah mengabaikan kesehatannya setelah menikah. Dia harus menjauhi semua kegiatan berat seperti berkelahi, menembak, dan sebagainya, terang Jaga. Komisaris polisi dan CM Kesava jadi lemas lunglai mendengar kenyataan itu. Harapan mereka terasa sirna. Biju Pandey menelpon lagi. Kesava ditagih untuk segera membebaskan Papa Pandey. Kesava berjanji akan segera membebaskan Papa Pandey asalkan Akila tidak disakiti. Raju tidak patah semangat meski fisiknya telah melemah. Raju masih memiliki otak cemerlang untuk mensukseskan misi. Langkah pertama yang dilakukan membuat Papa Pandey terluka di dalam penjara. Komisaris pun mendesain kegaduhan untuk melukai Papa Pandey. Kepala sipir penjara, George Anthony dan pasukannya membawa Papa Pandey ke rumah sakit. Anthony menduga perkelahian yang terjadi sengaja dibuat oleh seseorang. Tapi sebagai petugas yang pemberani, Anthony yakin akan mampu menghadapi bahaya apapun. Raju bersama Jaga Reddy menyamar sebagai tenaga medis. Bagiam dan Minu juga ikut menyamar. Raju meminta Papa Pandey mau bekerja sama agar bisa dibebaskan. Komisaris polisi bertugas mengalihkan perhatian Anthony dengan membuat serangan palsu. Aji Garu. Oke, Raju. Raju, are you okay? Yes, okay. Raju meminta izin untuk mengamankan Papa Pandey ke ruang generator. Anthony yang sok hebat dengan mudahnya ditipu. Papa Pandey berhasil dibawa kabur. Anthony terlambat menyadari telah ditipu oleh para dokter palsu. Raju melakukan video call dengan Biju untuk menunjukkan Papa Pandey yang telah dibebaskan. Papa Pandey terlihat bahagia. Biju meminta saudaranya itu dibawa ke suatu tempat untuk ditukar dengan Akila. No, Biju. Sebelum berangkat ke lokasi, Bagiam membuat makanan tradisional. Tidak lupa, Bagiam menawarkan makanan itu kepada Papa Pandey yang sedang asyik merokok di pinggir tebing. Secara halus, Papa Pandey menolak mencicipi makanan buatan Bagiam karena perutnya masih sakit. Bagiam terus merayu agar makanan khas Andhra Pradesh itu dicicipi. Tanpa sadar, Bagiam mendorong Papa Pandey hingga jatuh ke jurang. Semua orang terkejut. Kepala Papa Pandey terbentur batu. Bagiam hanya melongo seperti orang tidak bersalah. Untungnya Papa Pandey tidak meninggal. Tapi sebuah bus yang melaju kencang menabrak tubuh Papa Pandey. Kali ini Papa Pandey tidak bisa bertahan lagi. Bagiam masih saja tidak merasa bersalah. Dia justru menyalahkan Papa Pandey yang melompat sendiri hanya karena ditawari makanan. Kebodohan Bagiam membuat Raju, komisaris, dan Minu gregetan setengah mati. Minu membodoh-bodohi Bagiam atas kecerobohannya. Misi yang sangat penting digagalkan oleh ulah Bagiam. Raju juga ikut-ikutan mengomeli Bagiam yang telah membunuh Papa Pandey. Bagiam merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Hanya saja Bagiam sedih karena suaminya sendiri berbicara kasar. Raju meminta Bagiam dan anggota keluarga yang lain untuk pulang ke rumah. Tapi Bagiam tidak mau. Raju sampai habis kesabaran dan ingin melayangkan pukulan. Bagiam langsung bersikap lembut dan meminta maaf. Saat itu juga hati Raju luluh. Obrolan mereka terhenti setelah CM Kesava melakukan panggilan video call. Kesava sudah mengetahui kematian Papa Pandey dari komisaris polisi. Kesava mengancam akan memenjarakan semua orang jika Akila gagal diselamatkan.
Raju berpikir keras bagaimana caranya menyembunyikan kematian Papa Pandey dari Biju. Mayat Papa Pandey diawetkan agar tidak membusuk. Tubuh Papa Pandey akan digerakkan dengan tali agar tetap terlihat hidup. Trik itu terbukti berhasil memperdayai Biju. Masalah lain yang harus dipikirkan Raju adalah perselisihan antara Bagiam dan Minu yang semakin tajam. Dari segi fisik, Minu lebih unggul dengan kecantikan dan keseksiannya. Bagiam tidak mau kalah gaya. Dia tidak akan segan-segan mematahkan tangan pelakor. Provokasi Bagiam memancing emosi Minu. Mereka berdua bertengkar. Raju dibuat pusing dengan ulah istri dan mantan pacarnya itu. Minu semakin senang menggoda Raju untuk membuat Bagiam cemburu. Ada kebahagiaan dan kepuasan tersendiri yang didapatkan Minu saat Bagiam cemburu. Keusilan Minu sebagai bentuk balas dendam kepada Raju. Setelah mereka putus, Minu mengharapkan Raju tetap mencintainya. Tapi Raju justru cepat move on dan menikah. చూస్తుంది Hey, రాజు రిలాక్స్ ఇప్పుడు తగ్గుతాయి చూడు Sepanjang perjalanan, Minu dan Bagiam terus-terusan bertengkar. Raju sampai tidak tahan lagi dengan keegoisan para wanita. Secara tidak sadar, Raju memukul tembok meluapkan amarahnya. Tembok itu sampai hancur. Raju sendiri bingung pukulannya bisa sekuat itu. Gangguan datang dari kepala sipir penjara George Anthony dan anak buahnya. Mereka mencari tahanan Papa Pandey. Padahal orang yang dicari sedang berada di hadapannya. Anthony memang polisi bodoh bin tolol. Penampilan baru Papa Pandey sebagai mayat tidak bisa dikenali. Raju dan yang lain juga gagal diidentifikasi. Mayat Papa Pandey bisa dibawa pergi dengan aman. Untuk Papa Pandey kita. Keberadaan Papa Pandey dikenali oleh anggota geng Nayak. Chota Nayak sangat bersemangat untuk balas dendam atas kematian saudaranya. Rencana geng Nayak diketahui oleh Biju. Untuk melindungi Papa Pandey, Biju mengirim sekelompok orang di bawah pimpinan Pankaj. Raju sangat khawatir kematian Papa Pandey akan terbongkar. Untungnya orang-orang itu cukup tolol sehingga mudah dibodohi. Bagiam menyarankan Raju membunuh Biju agar masalah cepat beres. Saran Bagiam yang tanpa perhitungan membuat Minu kesal. Mereka cekcok lagi. Raju yang frustasi sampai tidak sadar tangannya membengkokkan besi. Dokter jaga yakin fisik Raju akan kembali seutuhnya jika terus-terusan frustasi. Sekelompok gangster pimpinan Chota Nayak datang menyerang untuk membunuh Papa Pandey. Pankaj menghadapi mereka dengan gagah berani. Kedua kelompok gangster itu bertarung habis-habisan. Pankaj tewas dalam pertempuran. Tubuh Papa Pandey juga disetting seolah-olah menjadi korban. Ketika Biju datang, Raju menyebut Papa Pandey telah dibunuh oleh geng Nayak. Raju memberitahu Biju keinginan terakhir Papa Pandey, yaitu melepaskan miliarder Satya Akila. Biju pun memenuhi keinginan terakhir kakaknya itu. Pada saat Akila akan diserahkan ke Raju, George Anthony muncul lagi. Anthony mengungkapkan kebenaran bahwa Papa Pandey telah dibunuh oleh Raju. Biju sangat marah mendengarnya dan ingin membunuh Raju. Tapi Raju memiliki sejuta cara untuk tetap bertahan. Biju dibuat berkonfrontasi dengan Anthony. Raju membawa Akila pergi jauh. Misi menyelamatkan Akila sukses. Si MG Sapa akan menjemput mereka dengan helikopter di perbatasan. Dalam perjalanan ke perbatasan, kendaraan mereka dihadang oleh Biju dan anak buahnya. Untuk menyelamatkan diri, mereka masuk ke sebuah bangunan. Puluhan penyerang dengan senjata tajam mengepung tempat itu. Semua orang sudah pasrah, mereka tidak mungkin bisa selamat. Bagiam mengajukan permintaan terakhir agar Raju memanggil Minu dengan sebutan saudara perempuan. Minu tidak akan pernah mau menjadi saudara perempuan Raju. Minu merasa lebih pantas menjadi ibu dari anak-anak Raju. Kedua wanita itu adu mulut di tengah situasi genting. Raju tidak bisa membela salah satunya. Perdebatan antara Bagiam dan Minu membuat telinga Raju serasa akan meledak. Mereka masih saja berdebat memperebutkan Raju. Padahal anak buah Biju sudah merangsek masuk. Raju tidak tahan lagi. Amarahnya dilampiaskan dengan memukul anak buah Biju. Kejutannya, kekuatan Raju telah kembali sepenuhnya. Sungguh tidak pernah terbayangkan, Bagiam dan Minu saja terkejut melihat kekuatan dan keberanian Raju. Orang yang selama ini dikenal lucu telah berubah menjadi sosok mengerikan. Raju benar-benar mengamuk meluapkan segala emosi dalam dada. Kekecewaan Raju dengan sikap Bagiam dilampiaskan dengan memukul dan membunuh musuh di hadapannya. Raju bertarung sambil mengomel. Seharusnya Bagiam tidak perlu mempermasalahkan mantan pacar suaminya.
Raju sakit hati karena diragukan oleh istrinya sendiri. Padahal password HP Raju juga diketahui oleh Bagian. Raju tidak pernah menyembunyikan apapun. Minu juga diomeli. Seharusnya Minu gembira mengetahui mantan pacarnya sudah hidup bahagia, bukan justru kecewa. Minu, kamu yang minta putus. Sudah sewajarnya saya menikah dengan wanita lain. Tapi kamu tiba-tiba muncul dan membuat saya merasa bersalah, ujar Raju sambil terus menghajar anak buah Biju. Lo Gordon! Settle lo Gordon! Raju mengaku sangat tersiksa berada di antara istri dan mantan pacarnya. Kepada semua orang, Raju memberikan satu pesan penting. Dengarkan saya, jangan pernah ceritakan kisah cinta kalian kepada istri kalian, walaupun dia bertanya dengan manis dan penuh kasih sayang, ucap Raju. Amarah Raju mereda setelah dokter jaga menyapa. Raju diberitahu masalah fisiknya sudah sembuh. Raju sendiri terkejut dan seperti tidak percaya telah mengalahkan puluhan musuh. Bahkan Raju tidak pernah menyadari telah menumbangkan Biju. Tiba saatnya Akila akan diantar ke lokasi helikopter. Sebuah plot twist muncul. Raju akan membawa Akila ke suatu tempat alias diculik lagi. Raju menodongkan pistol kepada komisaris polisi dan Minu agar bergegas pergi. Ternyata Raju memiliki misi di dalam misi. Si M. Kesawa stres karena merasa telah dihianati. Kesawa tidak pernah menduga Raju akan menculik Akila. Tapi tindakan Raju memiliki alasan atau motif yang kuat. Melalui telepon, Raju memberitahu si M tentang masalah yang dihadapi guru tercintanya Yadagiri. Rupanya uang yang sempat diberikan Raju telah dikembalikan. Yadagiri tidak butuh uang, tapi butuh kehormatan dan nama baiknya yang telah dihancurkan. Masalah Yadagiri bermula dari pemilu setahun lalu. Sebagai petugas KPPS, Yadagiri meminta semua orang antri dengan tertib. Tidak terkecuali bagi calon MLA atau wakil rakyat. Calon MLA itu tidak terima. Setelah terpilih, dia balas dendam dengan menghancurkan hidup guru Yadagiri. Guru baik itu dijebak dengan kasus pelecehan terhadap seorang guru wanita. Yadagiri tidak hanya dipecat dan diusir dari sekolah, tapi juga dijebloskan ke penjara. Setelah bebas, nama baik Yadagiri sudah hancur tanpa ada yang mau membantu. Kini Raju menuntut si M. Kesawa untuk mengembalikan kehormatan guru Yadagiri. Jika tidak, Raju mengancam akan bicara kepada media tentang penculikan miliarder Satya Akila. MLA yang telah menghancurkan hidup Yadagiri adalah Anand Raj, yang merupakan paman Ganesh. Cukup mudah bagi si M. Kesawa membuat MLA Anand dan korban palsu meminta maaf kepada guru Yadagiri. Kehormatan yang diinginkan Yadagiri didapatkan lagi berkat Raju. Semua masalah sudah beres. Miliarder Satya Akila bisa meninggalkan negara bagian Telangana dengan aman. Begitu pula dengan Raju dan keluarganya sudah kembali ke Godavari, Andhra Pradesh. Perhatian Raju dan Bagiam tertuju pada tetangga baru. Kejutannya, tetangga itu adalah Minaksi alias Minu. Bagiam tidak suka si pelakor kembali. Apalagi Minu suka kecentilan. Tapi Minu memiliki hak untuk tinggal dimanapun. Termasuk menjadi tetangga untuk bisa tetap dekat dengan Raju. Situasi itu membuat Raju dilema. Sejujurnya, Raju tidak mau ambil pusing. Raju sudah bahagia menjadi suami Bagian. Tapi jika Minu juga ingin menjadi istri kedua, Raju sama sekali tidak keberatan asal diizinkan oleh Bagian. Dan film pun selesai. Bye-bye.